anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Alhamdulillah ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita, ayo nak Nopal, siapkan kelasnya, kemudian pimpin doanya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nak. Sekarang Ibu Guru mau tanya, bagaimana hari ini? Apakah teman-temannya hadir semua? Alhamdulillah ya, semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, ayo anak-anakku silakan berdiri rumah. Kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Dari hitungan ketiga ya, anak-anak. 1, 2, 3, ya. Indonesia airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah hatinya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali nak. Oke, sekarang perhatikan ke depan. Hari ini kita akan belajar tentang tema 1, yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Kemudian subtema 4, pembelajaran 2, yaitu pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, sekarang anak-anakku, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu Guru mau memperlihatkan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yaitu tujuannya adalah setelah mengamati video yang Ibu Guru sajikan sebentar, anak-anakku sekalian bisa menemukan informasi penting dari teks yang disajikan tentang perkembangbiakan tumbuhan, biji dan tunas dengan tepat. Kemudian setelah mengamati video tentang perkembangbiakan tumbuhan dan biji dan tunas, peserta didik dapat menentukan kosakata yang tidak dipahami dengan tepat. Selanjutnya,
Setelah mengamati video, anak-anakku sekalian dapat menyebutkan tahapan dari pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan dengan biji secara lengkap. Selanjutnya, setelah mengamati video tentang perkembangbiakan tumbuhan biji dan tunas, kalian bisa mengelompokkan antara perkembangbiakan tumbuhan dengan biji dan tunas secara tepat. Selanjutnya, setelah mengamati teks berjudul Pentingnya Kerjasama, peserta didik dapat menjelaskan makna bersatu dalam keberagaman di sekolah dengan benar. Selanjutnya, setelah mengamati teks berjudul Pentingnya Bekerja Sama, peserta didik dapat menyebutkan 2 kegiatan yang mencerminkan sikap bersatu dalam keberagaman di sekolah. Dan yang terakhir adalah, setelah mengamati teks berjudul Pentingnya Kerjasama, peserta didik dapat menceritakan pengalaman mereka berkaitan dengan manfaat bersatu dalam menjalankan kegiatan yang dilakukan di sekolah dengan benar. Jadi anak-anakku, Ibu Guru harapkan kalian betul-betul memperhatikan materi yang Ibu akan sajikan sebentar ya. Oke, sekarang perhatikan di depannya nak. Di sini ada dua gambar tumbuhan yang Ibu sajikan di depan. Ini gambar apa nak? Ada gambar lombok dan ini gambar bambu. Sekarang Ibu Guru mau bertanya, kira-kira apa perbedaan antara 2 gambar ini? Ayo, siapa yang bisa menyebutkan? Ya coba nak Ipa. Ya, lombok memiliki biji, sedangkan bambu tidak. Siapa lagi yang lain? Yang punya jawaban yang lain? Ayo, kelompok 1. Ada? Alia? Apa bedanya lombok dengan bambu? Ayo. Apa nak? Kalau Pia, apa? Elsa? Bambu keras dan kayu lombok keras. Ya, kalau bambu katanya keras, berkayu karena keras ya. Kalau lombok katanya tidak. Terus kalau kelompok 3? Lombok berkembang biak dengan biji. Ya, lombok berkembang biak dengan biji. Kemudian bambu? Bambu berkembang biak dengan tunas. Ya, bagus. Semua ada yang lain lagi jawabannya? Masih ada? Nopal? Kalau Nopal, dari apanya? Perbedaannya antara lombok dengan bambu nak? Apa bedanya? Tumbuhnya. Ya, cara tumbuhnya ya. Seperti kata temannya Astin tadi, katanya perkembangbiakannya. Ya, benar sekali ya jawaban kalian. Jadi dari perkembangbiakannya. Nah, ayat inilah yang akan kita pelajari pada hari ini. Sekarang Ibu Guru mau tanya lagi. Pasti di sekitar rumah kalian banyak tumbuh-tumbuhan ya? Banyak? Ya. Pasti banyak tumbuhan di sekitar rumah kalian. Saya mulai dari Astin dulu. Tumbuhan apa yang tumbuh di sekitar rumah Astin? Pepaya. Ya, pepaya. Kalau pepaya itu berkembang dengan apa? Dengan Biji. ya, biji. Terus kalau di sini kelompok 2 di dekat rumahnya Uci apa? Mangga. Ya, ada mangga. Memiliki apa kalau mangga? Biji. Berarti dia berkembang biak juga dengan biji. Kalau kelompok 1, siapa yang mau? Dekat rumahnya kalian apa? Jambu. Ya, jambu. Kalau Elsa? Lombok. Ya, lombok yang seperti yang di depan ini. Nah, semua tumbuh-tumbuhan itu memiliki cara perkembangbiakan yang berbeda. Sekarang inilah yang akan kita pelajari pada hari ini. Oke, coba perhatikan ke depan. Perkembangbiakan tumbuhan dengan biji dan tunas. Oke anak-anakku, sekarang perhatikan video yang Ibu sajikan di depan. Diperhatikan dengan baik ya. Sebentar Ibu Guru akan bagikan LKPD-nya dan jawabannya setelah kalian lihat video di depan. Kita akan belajar perkembangbiakan tumbuhan dengan biji dan tunas. Ada tumbuhan yang berkembang biak dengan biji. Contohnya, kacang hijau, mangga, padi, dan lain-lain. Daur hidup tumbuhan tersebut dimulai saat biji ditanam. Jika biji ditanam, maka akan tumbuh kecambah yang memiliki akar dan daun. Kecambah akan tumbuh menjadi tumbuhan muda. Akhirnya,
biji. Biji yang ditanam akan menjadi tumbuhan baru. Selain dengan biji, tumbuhan berkembang biak dengan tunas. Contohnya yaitu pohon pisang dan cocok bebek. Pohon pisang tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah. Tunas pisang tumbuh menjadi tumbuhan baru di sekitar induknya. Tumbuhan cocok bebek berkembang biak dengan tunas daun. Tunas cocok bebek tumbuh di tepi daun. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji berkembang menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Perputaran tahapan perkembangan tersebut membentuk sebuah siklus atau daur hidup. Selain dengan biji, tumbuhan berkembang biak dengan tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Ada juga tunas yang tumbuh di daun induknya. Contohnya tanaman cocor bebek. Salah satu contoh tumbuhan yang bertunas adalah pisang dan cocor bebek. Tunas pisang tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah. Tunas pisang tumbuh menjadi tumbuhan baru di sekitar induknya. Tumbuhan cocor bebek berkembang biak dengan tunas daun. Tunas cocor bebek tumbuh di tepi daun. Pohon bambu juga berkembang biak dengan tunas. Anakan pohon bambu akan tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Batang pohon bambu banyak manfaatnya. Salah satu manfaatnya digunakan untuk bermain. Perhatikan gambar bagian-bagian biji. Ada selimut biji, embrio, polipedon. Gambar menunjukkan daun hidup tanaman semangka. Lengkapi bagian daun hidup berikut. Oke anakku, bagaimana sudah diperhatikan di depan? Tadi telah dijelaskan bahwa perkembangan tumbuhan itu ada dua ya yang kita pelajari hari ini. Yang pertama ada apa? Secara berkembang biak secara Tunas. ya dengan tunas, dengan yang kedua dengan Biji. Jadi perkembangbiakan tumbuhan yang akan kita pelajari hari ini adalah perkembangbiakan dengan biji dan perkembangbiakan dengan Tunas. Nah sekarang Ibu Guru memiliki teks di sini. Ayo perhatikan lagi nah. Siapa yang bisa bacakan teksnya? Coba, Astin, coba nak bacakan teksnya dari paragraf 1 ke 2 ini. Biji merupakan alat untuk melestarikan keturunan tumbuhan bersangkutan. Biji biasanya dihasilkan oleh tumbuhan yang berbunga. Oke, selanjutnya siapa lagi yang bisa baca? Ya, Uci, ayatnya Uci. Selain untuk perkembangbiakan, biji juga merupakan tempat menyimpan cadangan makanan yang digunakan oleh organisme lain untuk memenuhi kebutuhan makanannya. Oke, kita lanjut ke bacaan selanjutnya. Coba Naifa, baca Nak. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Oke, siapa lagi yang mau melanjutkan? Siapa? Ayo Nak, ya, baca Nak. Di dalam buah terdapat biji. Biji berkembang menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Perputaran tahapan perkembangan tersebut membentuk sebuah siklus atau daur hidup. Oke, nah sekarang di bukunya juga ada teksnya. Nah, silakan buka. Ayo buka bukunya. Ada di halaman 154. Ayo buka. Nah, di bacaan itu sama dengan bacaan yang dibaca teman kalian di depan tadi. Nah, sekarang Ibu Guru meminta kalian coba cari kosakata di buku itu, di teks itu yang kalian belum pahami. Maksudnya kalian baru dengar atau
Tidak. Nah, sekarang coba siapkan bukunya dengan pulpennya. Coba dituliskan apa arti dari kata-kata yang kalian sebutkan tadi. Yang pertama dari Astin. Astin tadi bertanya apa itu daur hidup. Ada juga yang tanyakan tadi siklus, nak? Ada? Siapa tadi yang tanyakan siklus? Saya. Ya. Jadi siklus dan daur hidup itu sama ya. Artinya rangkaian kejadian berulang atau pada perkembangbiakan tumbuhan atau hewan. Seperti tadi yang dijelaskan di depan di video, daur hidup pada perkembangbiakan semangka. Jadi dimulai dari biji, kemudian tumbuh kecambah, tumbuhan muda, kemudian tumbuhan yang berbuah. Di dalam buah semangka itu ada biji. Nah, biji semangka itulah yang ditanam lagi menjadi semangka atau tanaman semangka yang baru. Nah, itu yang dikatakan dengan daur atau siklus. Jadi berputar terus sehingga tumbuhan itu tidak punah atau habis. Jadi selalu ada tumbuhan di sekitar kita karena adanya daur hidup atau siklus. Sekarang pertanyaan kedua tadi, siapa lagi yang bertanya tadi, nak? Ya, IPA. Apa tadi pertanyaannya, IPA? Ya, cadangan. Coba tulis. Cadangan itu adalah persediaan. Tadi ada kata-kata di kalimatnya. Bacaan tadi ada biji merupakan atau menyimpan cadangan makanan. Jadi maksudnya biji itu menyimpan persediaan makanan yang bisa digunakan oleh tumbuhan atau organisme lain. Nah, kita lanjut ke organisme lagi. Pertanyaannya tadi Yusuf, apa itu organisme? Organisme adalah semua jenis makhluk hidup. Makhluk hidup itu bisa berupa hewan atau tumbuhan. Oke. Terus Alia menanyakan tadi apa itu melestarikan. Katanya belum pernah mendengar apa itu melestarikan. Mungkin pernah mendengar ya, tapi tidak tahu artinya ya. Ya. Jadi melestarikan itu artinya menjaga. Jadi seperti kalau kita melestarikan tumbuhan, maksudnya menjaga tumbuhan agar tetap tumbuh, agar tidak habis atau punah. Selanjutnya ada apa lagi? Berkembang biak. Pertanyaannya siapa tadi? Alfia. Berkembang biak itu seperti yang kita pelajari hari ini. Berkembang biak adalah proses makhluk hidup untuk memperbarui atau mempertahankan keturunannya agar tidak punah. Itulah perkembangbiakan. Oke. Sekarang anak-anakku, bagaimana sudah duduk berdasarkan kelompoknya yang ibu bagikan kemarin? Sudah? Sudah. Ya, sudah ya. Nah, sekarang guru lagi punya gambar di depan. Coba perhatikan, nak. Ini ada gambar contoh perkembangbiakan pada apa ini? Kacang. Pada kacang ya. Siapa yang biasa lihat kacang? Siapa yang orang kaya menanam kacang di kebun? Ya, coba perhatikan. Jadi mungkin orang tua kalian atau kalian pernah ke kebun menanam kacang begini bijinya, kemudian muncul ini akarnya sedikit, nah kecambah ini. Ya, terus muncul daun, terus muncul lagi daun yang lebih besar. Nah, akhirnya inilah yang menghasilkan tumbuhan dewasa. Di tumbuhan dewasa inilah menghasilkan apa? Kacang. Di dalam kacang itu ada biji. Bijinya lagi ditanam, kemudian menghasilkan lagi kacang atau tumbuhan yang baru. Terus ada lagi contoh lain ini. Ini apa? Jagung. Ya, pasti ini juga semua sudah pernah lihat ya. Ya, jagung. Coba lihat, jagung dimulai dari biji. Ya, sama berkecambah. Tumbuh tanaman ini, tumbuh tanaman yang berbunga ini namanya. Kemudian di bunga itu terjadi pembuahan menghasilkan buah. Di dalam buah itu ada biji. Itu yang ditanam dan seterusnya, namanya siklus atau daur hidup. Bagaimana anak-anakku, sudah paham? Sudah. Nah, ini yang terakhir ada contoh perkembangbiakan pada semangka. Siapa yang pernah lihat semangka di sini? Siapa yang suka makan semangka?
perhatikan dulu. Jadi semangka itu ditanam juga di bijinya. Kemudian muncul tanaman ini yang berdaun kecil, dicambah. Kemudian muncul tunas yang lebih besar. Kemudian muncul lagi tumbuhan yang berbuah. Nah, berbuah kemudian di dalam buah ini muncullah biji-biji yang bisa ditanam lagi menjadi semangka yang baru. Oke, pintar semua. Bagaimana Nana? Ada yang mau ditanyakan? Atau sudah paham? Sudah jelas? Ya, kalau sudah jelas anak-anakku, sekarang di sini Ibu Guru punya LKPD atau lembar kerja. Ibu Guru harapkan kalian mengerjakan dengan berkelompok atau berdiskusi. Coba diperhatikan dulu, nanti Ibu Guru jelaskan cara kerjanya. Jadi Ibu Guru memiliki dua macam LKPD. Jadi dikerja dengan berdiskusi ya, berkelompok. Silakan berdiskusi. Sekarang Ibu Guru jelaskan dulu cara kerjanya. Coba perhatikan LKPD yang pertama ya. Perhatikan ya. Jadi LKPD yang pertama itu di sini ada kotak-kotak yang akan kalian isi. Nah, di sini ada gambar perkembangbiakan semangka secara acak. Jadi acak ya. Kalian yang tentukan di gambar ini disusun dari mana perkembangannya dulu. Apakah mulai dari mana, bagian A atau C dulu atau D dulu? Paham? Nah, setelah itu kalian gambarlah di dalam kotak-kotak yang disediakan ini, oke? Nah, sekarang setelah digambar, kalian jelaskan dengan kata-kata kalian sendiri cara perkembangbiakan semangka ini. Ibu Guru tanya lagi, semangka berkembang biak dengan biji. Bagus, pintar. Tepuk tangan dulu untuk kalian yang hebat dan pintar. Oke. Sudah pahamnya tentang ini? Sudah. Ada yang mau ditanyakan? Ada? Ada yang mau bertanya tentang ini? Sudah pahamnya? Sudah. Sekarang LKPD yang kedua. Di sini Ibu Guru memiliki beberapa potongan gambar-gambar. Nah, sekarang kita akan bermain puzzle. Selalu main puzzle kan? Ya, tahu. Ya, biasa main puzzle. Main puzzle itu ini diacak, gambar-gambarnya Ibu Guru sudah bagi-bagi. Tugasnya kalian menempel, menjadikan gambar-gambar ini menjadi urutan yang benar. Oke. Jadi di sini untuk kelompok 1 ada gambar apa? Gambar bunga matahari. Silahkan dicocokkan sesuai gambarnya. Kemudian kelompok kedua Ibu Guru beri cocok bebek. Kemudian kelompok 3 Ibu Guru beri gambar kelompok. Nah, sekarang ketiga gambar itu silakan kalian cocokkan dan urutkan menjadi gambar yang berangkai atau berurut. Itu LKPD kedua ya. Nah, sekarang sama-sama ayo kerjakan dulu LKPD yang pertama. Ayo. Kerja secara berdiskusi ya. Jadi yang aktif dalam diskusi, Ibu Guru kasih nilai tambah. Ayo. Ya, dilem nak. Kita LKPD pertama dulu nak Alia. Ayo, LKPD pertama dulu kerja sama-sama ya. Siapa yang mau menggambar? Jadi yang rajin diskusi, yang aktif diskusi, Ibu Guru kasih nilai plus, nilai tambah. Ayo. Ayo boleh. Yang boleh berdiskusi, yang satunya LKPD 1, yang satunya LKPD 2, tak apa.
bunga matahari berkembang biak dengan Gigi. Oke, pintar. Kelompok 2 dapat gambar apa? Cocok bebek. Ya, cocok bebek kira-kira berkembang biak dengan apa nak? Gigi. Tunas. Ya, berkembang biak dengan Tunas. tunas. Kira-kira tunasnya di mana ya? Kenapa bisa berkembang biak dengan tunas? Pernah lihat? Nah, di daunnya, di pinggir-pinggir daun. Oke, pintar. Sekarang kelompok 3 dapat gambar apa nak? Lombok. Ya, gambar lombok. Kira-kira berkembang biak dengan apa? Gigi. Gigi, jelas karena lombok memiliki Gigi. ya. Ternyata kalian pintar-pintar ya. Ya, kelompok 1 gambarnya cantik. Ayo kelompok 2 dan 3 juga. Ayo nak, ibu guru kasih waktu 30 menit. Ayo nak, bantu temannya. Bagaimana? Ada yang sudah selesai? Oke, gambarnya kelompok 3 juga cantik sekali. Ya, gambarnya juga kelompok 2 cantik juga. Ya, sekarang nak, ayo tuliskan cara perkembangbiakannya dengan kata-kata kalian. Oke, kelompok 1 sudah hampir selesai puzzle-nya. Ayo, kelompok 2 juga. Kelompok 3 jangan mau dikalah, ayo. Ya, kelompok 2 selesai. Oke, lanjut nak ke yang pertama. Oke, kelompok 1 juga. Juara 2 kelompok 1-nya. Puzzle. Bagaimana kelompok 3? Yusuf, sudah?
kelompoknya ya. Kalau kelompok 1 Alfiah kelompoknya. Nanti sebentar di teman-teman siapa yang lagi yang tidak pernah naik guru tunjuk. LPPD selanjutnya. Orang nanya satu ini memperlihatkan gambarnya, satunya menjelaskan membacakan ini, menjelaskan ini. Siapa? Yusuf. Yusuf memperlihatkan gambarnya. Sebentar ya masih buku persilakan. Nanti selesai semua. Bagaimana kelompok 1 nah? Sudah? Kelompok 2 sudah? Oke, sekarang kita tunggu dulu kelompok 1. Oke, gambarnya sangat cantik, makanya langsung. Ya sudah ya, kita mulai dari kelompok 3. Karena kelompok 3 yang pertama selesai. Silakan Nasir dengan Yusuf ke depan mempresentasikan jawaban yang KPD-nya. Kelompok lain, coba perhatikan temannya di depan. Ayo, silakan diberikan tanggapan dari jawaban teman kalian kelompok 3. Ayo Nasir. Soalnya dibesarkan sedikit supaya kedengaran. Nopal, coba perhatikan temannya nak Nopal. Jangan main-main. Lalu kecambah, lalu tunas, tumbuhlah buah, Ya, terus ditanam lagi. ya, menghasilkan 2 lagi, biji lagi. Oke, terus coba bacakan dengan kalimat kalian bagaimana prosesnya. Dimulai dari biji, muncullah kecambah, tumbuhlah tunas, muncullah buah, lalu ditanam kembali. Oke, ya bagus sekali ya. Sekarang perhatikan ke depan. Coba lihat gambarnya kelompok 3. Apakah sudah cocok atau tidak? Pasarnya. Bagaimana kelompok lain? Sudah cocok? Sudah? Sudah benar? Ya, sudah benar ya? Ya, berarti teman kalian jawabannya bagus-bagus semua. Sekarang tepuk tangan untuk kelompok 3 ya. Ya, silakan sudah. Kita lanjut ke kelompok 2. Ayo, Indri dengan Setiawati. Nah, Indri akan menjelaskan tentang perkembangbiakan pada semangka. Silakan kelompok 1 dan 3 perhatikanlah. Ayo Nastin, perhatikan. Nah, silakan bacakan dengan kalimat kalian. Besar suaranya Indri. Semangka berkembang biak dimulai dari biji, lalu berkecambah
berkecambah, lunas, lalu menjadi dewasa dan tumbuh. Oke, bagus. Sekarang kelompok lain perhatikan punyanya kelompok 2. Bagaimana? Sudah cocok tidak gambarnya? Gambar apa yang di depan? Gambar bebek berkembang biak dengan tunas. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2 dan kalian yang pintar-pintar. Sekarang yang terakhir kelompok 1. Ayo, Elsa dengan Alfia. Alfia akan membacakan tentang apa? Berkembangbiakan pada semangka. Ayo, baik. Pertama biji, Kelompok 1, perhatikan. lalu berkecambah, Oke. lalu tunas, Ya. tumbuhlah daun yang banyak dan berbuah. Oke. Kita lanjut. Bacakan dengan kalimat kalian. Semangka berkembang biak dengan biji. Ya. Biji ditanam tumbuh kecambah. Ya. Kemudian tumbuhan memiliki daun. Kemudian tumbuh banyak daun dan tumbuhlah buah. Ya, pintar-pintar ya kalian. Coba kalian perhatikan lagi gambar yang dipegang oleh Elsa. Kira-kira gambarnya sudah tepat ya? Sudah? Sudah tepat ya? Ya, gambar di depan yang dipegang Elsa itu gambar apa nak? Gambar bunga? Bunga matahari berkembang biak dengan biji. Kenapa berkembang biak dengan biji? Apa ciri-cirinya? Ayo. Karena bunga matahari memiliki biji, makanya dia berkembang biak dengan biji. Bunga matahari juga ditanam dengan bijinya ya, makanya dia berkembang biak dengan biji. Oke, tepuk tangan lagi untuk kelompok 1. Ya, kalian pintar-pintar dan hebat-hebat ya. Oke anak-anakku, sekarang simpan dulu KPD-nya setelah dikerjakan, nanti ibu guru kumpul. Perhatikan lagi ke depan nak. Tadi kan kita telah mempelajari tentang perkembangbiakan tanaman secara biji dengan tunas. Apalagi contohnya tadi yang berkembangbiak dengan tunas nak? Apa? Apalagi? Ya, bambu, pintar. Apalagi nak? Pisang. Kalau yang biji apalagi contohnya? Pintar semua. Nah, sekarang yang ibu guru akan jelaskan di sini adalah contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas seperti yang dikatakan teman kalian tadi IPA, yaitu bambu. Nah, sekarang di depan ibu guru telah sajikan ini gambar tumbuhan tadi apa? Tumbuhan bambu itu memiliki banyak kegunaannya. Salah satu diantaranya adalah bisa digunakan untuk bermain. Kira-kira ada yang tahu permainan apa ini? Ya, ada yang pernah memainkan? Ya, ternyata kalian di sini pernah yang memainkan. Karena ini adalah permainan tradisional. Ya, ini dinamakan permainan rangku alu atau di daerah kita di sini di daerah Bugis dinamakan apa? Dendeng tongkat. Biasanya dimainkan pada saat pramuka, bisa ya? Kalian juga biasa memainkan di sekitar rumah kalian. Nah, sekarang permainan ini menggunakan 4 batang bambu. Kemudian dimainkan oleh 5 orang anak. Yang 4 orang ini memegang bambunya. Kemudian 1 orang lagi melompat pada bambu yang tidak disatukan. Jadi dia melompat-lompat menghindari bambu yang disatukan begini. Oke. Sekarang ibu guru bertanya, kira-kira bisa tidak permainan ini dilakukan dengan 1 orang? Tidak. Harus lebih dari 2 orang. Nah, kalau lebih dari 2 orang itu harus dilakukan dengan bekerja sama. Jadi disinilah pentingnya bekerja sama. Kalau tidak dilakukan secara bekerja sama, maka permainan ini tidak akan bisa terlaksana. Nah, sekarang kita lanjut ke kerjasama. Nah, sekarang ibu memiliki
dalam keberagaman. Nah, jadi kita harus bisa menjadi orang yang bisa bekerja sama walaupun terdapat banyak keragaman atau banyak perbedaan di antara kita. Nah, yang pertama kita tahu dulu sih apa itu kerjasama. Jadi kerjasama adalah usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Jadi kerjasama itu ibaratnya aku, kamu, dan beberapa orang itu melakukan kegiatan atau melakukan usaha untuk mencapai suatu tujuan. Nah, misalnya nih kita punya satu tujuan. Tujuan kali ini adalah kita ingin membuat kelas menjadi bersih. Nah, bagaimana usahanya? Usahanya adalah dengan cara membersihkan kelas secara bersama-sama. Ada yang menyapu, ada yang mengepel, ada yang lap jendela, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah salah satu contoh dari kerjasama, maksud dari kerjasama. Oke ya? Pak, ibu ngapain kerja sama-sama? Aku pengennya kerja sendiri aja. Nah, itu adalah pernyataan yang salah. Karena kamu harus tahu bahwa kerjasama itu punya banyak sekali manfaat. Nah, yang pertama, pekerjaan jadi lebih mudah. Saya perhatikan nak, tujuannya kerjasama. Kamu ngerjain, kamu bersihkan kelas sendirian. Bayar bakal lama dan capeknya kamu. Sedangkan kalau kamu mengerjakan atau membersihkan kelas secara bersama-sama, tentunya pekerjaan akan lebih mudah dan juga akan lebih cepat selesainya. Manfaat yang kedua adalah melatih diri sendiri untuk dapat menghormati dan menghargai pendapat orang lain. Contohnya begini, misalnya kamu lagi kerja sama nih, lagi membersihkan kelas, terus ada teman kamu yang bilang, Iselin, ngepelnya salah, bukan seperti itu, ngepelnya harusnya mundur, jadi gak keinjak lagi. Nah, itu pendapat teman kamu. Nah, terus kamu menerima pendapat dia dan kamu menghargai pendapat dia. Seperti itu ya. Itu contohnya. Yang ketiga adalah menumbuhkan rasa persaudaraan yang erat. Bayangin nih, kita setiap hari bekerja sama, setiap waktu kita bekerja sama, lalu maka dari itu rasa persaudaraan itu akan semakin besar, rasa sayang kita terhadap teman akan semakin besar, sehingga menumbuhkan rasa persaudaraan yang erat, saling memiliki lah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita bakal bahas apa saja sih contoh-contoh kerjasama yang bisa kita lakukan. Nah, yang pertama itu contoh kerjasama yang ada di keluarga terlebih dahulu ya. Saya perhatikan contohnya. Ya, misalnya membersihkan rumah bersama keluarga. Terus
keberagaman kali ini. Jadi ingat ya, lebih baik kita melakukan pekerjaan secara bersama-sama agar pekerjaan tersebut lebih mudah dan lebih cepat selesai. Tapi ingat, jangan kerjasama pas waktu ulangan ya. Oke deh, see you. Oke, nah ya sudah ya, jelas. Jadi kerjasama itu dilakukan secara bersama-sama. Contoh yang tadi di depan telah disajikan ada 3 contoh kerjasama, misalnya di mana saja? Di sekolah, lingkungan sekitar kita. Sekarang saya mau tanya kelompok 3 dulu, apakah diperhatikan tadi atau tidak videonya? Kalau contoh di rumah apa nak? Satu saja. Mencuci piring. Ya, mencuci piring bersama Adik. bersama adik. Kalau sendiri bukan kerjasama namanya. Kalau kelompok 2, kalau contohnya di sekolah apa nak? Ya, menyapu. Ya, menyapu bersama teman, membersihkan kelas ini. Oke. Kalau kelompok 1 di masyarakat nak contohnya apa? Ya, gotong royong membangun rumah atau membangun rumah ibadah, tempat ibadah. Dikerja bersama-sama, kemudian dipakai juga bersama-sama. Sekarang ada yang mau ditanyakan tentang video yang tadi? Ada? Pak, ada lagi ibu guru mau bertanya. Tadi dijelaskan di depan tentang tujuan dari bekerja sama. Ada yang bisa sebutkan? Satu. Apa itu contohnya tujuan bekerja sama atau manfaatnya kalau kita bekerja sama? Ayo. Apa? Pekerjaan cepat selesai. Iya, pintar sekali Naifa. Jadi dengan bekerja sama, yang tadinya kalau dikerja sendiri kan lama. Kalau dikerja bersama-sama banyak-banyak orang, nah, akan cepat selesai. Ada yang lainnya? Apa? Menemukan rasa persaudaraan. Pintar Nanoval. Jadi dengan bekerja sama, misalnya setiap hari kalian menyapu bersama-sama teman, akan menemukan rasa persaudaraan antar teman-teman kalian. Pintar sekali. Nah, sekarang anakku, kalau sudah jelas, tidak ada yang mau bertanya, ibu guru mau punya LKPD yang ketiga tentang kerjasama, ya. Nah, di LKPD ini, nak, di LKPD yang ketiga ini, silakan tulis nama-nama kalian. Sampai itu ke dia, jelas, tulis nama kalian. Kemudian kita perhatikan dulu, ya. Kerjakanlah bersama teman kelompok kalian. Kemudian tuliskan pengalaman kerjasama yang pernah kalian lakukan. Apakah itu di rumah, atau di sekolah, atau di lingkungan. Silakan bekerja sama nanti kerjakan. Dikerja secara kelompok, diskusi. Misalnya kelompok 3, Yusuf silakan keluarkan ide Yusuf. Oh, kalau saya Atin, silakan ditulis sini. Saya pernah begini, kerjasama ini. Ya, Nopal, begini. Ya, Atin. Kelompok 2 juga. Ya, silakan sebutkan kerjasama yang kalian pernah lakukan. Kemudian temannya menuliskan. Sebentar, satu orang ke depan lagi, anak. Yang bukan yang tadi, teman yang lain lagi. Kalau kelompok 2 saya mau IPA ya, kan? Kalau kelompok 2 Nopal. 3. Kalau kelompok 1 saya mau Syifa, oke? Dibacakan. Ayo nak, ibu guru kasih nilai tambah yang aktif di diskusi ini. Sambil menulis saya mau tanya-tanya, coba. Ya coba Sri, kira-kira kalau Sri kerjasamanya apa nak Sri? Yang pernah Sri lakukan. Nanti temannya Indri menuliskan di situ. Ya, menyiram bunga bersama sama adik, ya sama ibu, boleh. Ya, tulislah Sri. Katanya Sri itu bekerja samanya di rumah itu pernah menyiram bunga bersama ibu dan adik. Nah, itu bekerja sama namanya. Kalau Uci, ya menyapu, membersihkan rumah bersama kakak dan ibu. Kalau Ipa, Lantai
ibu membereskan rumah. Bagus, pintar-pintar ya. Kalian? Ya, tulis nah. Ya, sebanyak-banyaknya. Yang penting lakukan sebanyak. Kalau Elsa? Ya, membantu ibu mencuci piring. Ya, pintar-pintar semua. Kalau Yusuf nak? Kerjasama apa yang penting Yusuf lakukan? Menyiram teman juga bersama teman. Ya, dia di sekolah kayak Yusuf. Kalau Nopal? Apa nih Nopal? Baik di sekolah kah, mau di rumah atau di masyarakat, terserah Nopal. Yang ngepel di rumah bersama ibu. Bagus. Kalau kita yang menyapu bersama adik. Bagus. Kalau Asti yang mencuci piring bersama adik. Ya, semua dikerjakan secara bekerja sama. Oke, silakan dikerjakan nak. Kalau selesai, kita akan presentasikan lagi di depan. Jadi kerjasama itu adalah usaha yang dilakukan oleh beberapa orang. Jadi kalau satu orang bukan namanya kerjasama ya. Sudah. Nomor 1 sudah. Ya, bersiap yang Ibu Guru sebutkan tadi namanya untuk presentasikan di depan. Oke, sudah. Kelompok 2, mantap. Yang lain? Sudah. Ya, 1 enggak, sudah. 3? Sudah. Sudah juga. Sekarang, siapa yang terakhir tadi mempresentasikan kelompok berapa? Kelompok 1 ya? Nah, sekarang kelompok 1 lagi yang pertama ke depan. Ayo. Silakan Nak Cipa. Yang besar caranya Nak. Menyapu di halaman sekolah bersama teman, membantu kakak membereskan halaman rumah, membantu ibu membereskan rumah, membantu ibu membersihkan kasur, membantu ibu membersihkan jendela. Oke, nah jawaban yang bagus. Sekarang tepuk tangan untuk Cipa dan kelompok 1. Sekarang kita lanjut ke kelompok 2. Ayo naik Pak. Kita soalnya naik Pak. Bekerja sama membersihkan sekolah, menyiram bunga bersama ibu, membangun tempat ibadah bersama-sama, mencuci kendaraan bersama ayah, mencuci piring bersama kakak. Ya, pintar sekali. Tepuk tangan untuk Ipa dan teman kelompoknya. Sekarang kelompok 3. Ayo Nopal. Ya, kelompok 3. Ayo. Mencuci piring bersama adik, menyapu halaman bersama adik, mengepel bersama teman mama, menyiram bunga bersama teman. Oke, pintar. Sebelah tangan lagi untuk Nopal dan teman-temannya. Jadi kalian pintar
membersihkan rumah dan mencuci pakaian. Nah, sekarang anak-anakku ada yang mau ditanyakan seputar materi dari tadi? Mulai dari perkembangbiakan tumbuhan ada? Kalau begitu kita silakan bertanya dulu lah. Kalau ada yang kurang jelas. Ya, kalau tidak ada yang mau bertanya, Ibu Guru memiliki evaluasi di sini secara mandiri ya. Satu silakan dikerjakan. Ibu Guru bagikan. Ibu Guru kasih waktu 10 menit. Ayo Nak, silakan dikerja. Ibu Guru kasih waktu 10 menit menyelesaikan soal evaluasi. Ayo. Tulis nama. Oke Nak, ada yang selesai. Gak usah buru-buru ya. 10 menit. Ayo. Yang selesai boleh dikumpulkan. Ibu koreksi jawabannya. Ayo yang selesai silakan dikumpulkan. Ya? Ayo selesai. Ayo uji buat kemarin Nak. Yang lain juga yang selesai boleh dikumpul.
juga bagus. Ada semua nak? Sudah? Selvi juga bagus. Vika, sama Yusuf dan Nova semuanya jawabannya bagus-bagus. Sekarang tepuk tangan untuk kalian yang pintar-pintar. Nah sekarang oh ya, silakan dikumpul dulu ya Pak. Oke anak-anakku, jadi pelajaran kita hari ini sudah selesai ya. Kita akan menyimpulkan materi kita hari ini. Ya, mulai dari pembelajaran kita tadi tentang perkembangbiakan tumbuhan, yaitu dengan biji dan tunas. Nah, contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan biji ada apa saja? Ada apa lagi? Ada apa lagi? Ada kacang. Ada apa lagi besok? Ada anggur. Sekarang contoh tumbuhan indri yang berkembang biak dengan tunas. Pisang, kalau rusak? Ya bambu. Oke, pintar. Kalau asin? Cocok bebek. Ya cocok bebek. Nah, pintar-pintar semua ya. Sekarang kita lanjut ke kerjasama. Apalagi yang dimaksud dengan kerjasama, Nopal? Nopal, ya kerjasama itu adalah usaha yang dilakukan secara bersama-sama atau dilakukan lebih dari atau beberapa orang yang dinamakan kerjasama. Sekarang siapa angkat tangannya yang bisa menyebutkan manfaat kerjasama? Ayo, siapa yang bisa menyebutkan manfaatnya kerjasama? Coba satu saja. Nanti yang lain kembali. Pekerjaan cepat selesai. Iya, bagus. Pekerjaan cepat selesai. Ada yang lain? Pekerjaan menjadi ringan. Iya, pekerjaan menjadi ringan. Bagus sekali. Bisa ya? Apa? Memupuk? Memupuk persaudaraan. Jadi kalau kita bekerja sama, persaudaraan kita akan semakin erat. Sekarang contoh-contoh kerjasama di lingkungan sekolah. Siapa yang bisa angkat tangannya? Yang lain lagi yang tidak pernah bicara. Aktif lagi. Ayo aktif. Menyapu halaman sekolah. Iya, menyapu halaman sekolah. Berapa contohnya tadi? Yusuf. Menyiram bunga bersama-sama. Nah. Iya, menyapu lantai. Nomor 1. Coba. Mana? Iya, pintar menanam bunga. Sekarang yang di rumah lagi. Ada apa? Di rumah? Mencuci piring. Ya, mencuci piring. Iya, bagus.